Yuk jadi bagian dari dakwah Najia TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najia TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti. Kita juga sayangkan kaum muslimin di Palestina tidak bersatu. Mereka terpecah-pecah dalam berbagai partai. PLO, Hamas, Rafah dan lain-lain. Kita berdoa supaya mereka bersatu. Jika mereka mau melawan, supaya Allah beri pertolongan. Dan kita dukung dengan doa terutama. Agar mereka bisa melawan orang-orang Yahudi yang bengis-bengis dan tidak beradab itu. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah, yang pertama, menyembunyikan kebenaran. Orang Yahudi suka menyembunyikan kebenaran. Allah berfirman, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlal kitab, kenapa kalian campur adukkan antara yang hak dengan yang batil? Kemudian kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Maka di antara sifat orang Yahudi, ini tafsiran dari surah ayat terakhir surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub alaihim itu adalah Yahudi. Bagaimana sifat Yahudi? Mereka mengetahui kebenaran, tapi tidak mau mengikutinya. Maka seorang muslim, bila mengetahui kebenaran, kemudian tidak mau mengamalkannya, sungguh dia meniru-niru perilaku orang Yahudi. Bukan otomatis jadi orang Yahudi, meniru-niru perilaku orang Yahudi. Hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian kaum muslimin mengkritisi kawan-kawannya yang taat, mengkritisi kawan-kawannya yang lurus, yang jujur. Dengan mengatakan, hari gini nggak usah lurus-lurus amat. Hari ini nggak usah soleh-soleh amat. Kalau lurus-lurus amat, jujur-jujur amat hari ini, sempit rasa dunia. Inilah perilaku orang Yahudi. Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Yang batil di luaran, yang hak seakan-akan soleh sekali kalau sedang berada dalam masjid. Ini perilaku-perilaku orang Yahudi yang ditiru oleh kaum muslimin. Jemaah dimuliakan Allah. Kemudian mereka khianat, ingkar janji. Di zaman Rasulullah saja mereka mengkhianati janji. Maka jangan percaya dengan janji-janji mereka. Mereka berjanji kepada rakyat Gaza, janganlah berperang, buang senjata kalian. Kami akan bikin negeri ini jadi aman dan sejahterakan negeri ini seperti negara-negara lain. Itu janji palsu karena mereka suka ingkar janji. Kemudian mereka dengki. Perlu kita ketahui kenapa orang Yahudi sangat dengki kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Surah An-Nisa ayat 54. Kenapa mereka menjadi dengki terhadap manusia, terhadap apa yang Allah berikan dari kemuliaannya? Apa maksudnya? Orang-orang Yahudi berharap Nabi terakhir itu dari Bani Israel. Akhirnya Nabi terakhir dari keturunan Ismail. Makanya mereka dengki. Oleh sebab itu di antara sifat mereka yang lain adalah mereka benci sekali terhadap kaum muslimin. Yang kita khawatirkan adalah sebahagian kaum muslimin yang awam, justru mereka dengan alasan kemanusiaan, dengan alasan HAM, justru mereka condong, suka, bahkan cenderung, bahkan memperjuangkan program-program Yahudi itu. Di antara sifat orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah adalah mereka suka merusak, suka mengobarkan fitnah dan peperangan. Lihat, seorang tentara senior di Israel, dalam menyemangati tentara Israel, mereka katakan umat Islam itu sampah, kotoran, tidak punya harga, maka habisi mereka. Beredar videonya, beredar beritanya, tidak bisa lagi disembunyikan. Mereka menganggap kita umat Islam ini sampah, menganggap sebagai kotoran, maka harus dihabisi dari muka bumi ini. Kemudian kata Allah, mereka suka merubah-rubah ayat. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ih.
Orang-orang Yahudi itu merubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya. Hati-hati. Hari ini kita atau sebagian kita menganggap hukum Allah itu tidak cocok. Maka mereka utak-atik hukum Allah itu. Mereka tafsirkan seenaknya. Mereka pleset-plesetkan ke sana kemari. Mereka pesongkan tujuan dan maksud dari ayat. Ini program Yahudi. Hati-hati kita jemaah yang dimuliakan Allah. Di Malaysia tertangkap beberapa intel Yahudi. 11 orang sampai 15 orang. Mereka namanya semuanya Muslim. Tapi masyarakat merasa heran. Nggak jelas kerjaannya, tapi kok mobil dan rumahnya mewah. Sebentar-sebentar pergi ke Amerika, sebentar-sebentar pergi ke Eropa. Ternyata setelah dicari tahu, mereka adalah intel-intel Yahudi. Jamaah yang dimuliakan Allah, hai kaum muslimin, apakah terbalik mata kita melihat materi, kemudian kita jadi pengkhianat? La ilaha illallah. Ingat, beri makanlah anak dan keluarga kita dari penghasilan yang halal. Kalau sudah seperti itu berarti tidak mempertimbangkan lagi anak, orang tua dan keturunan. Hanya demi uang, berkhianat untuk agama. Kemudian di antara perilaku perangai orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau ketika Rasul masih hidup. Orang Yahudi lewat di hadapan Rasulullah. Dia katakan, Assalamu alaika. Kecelakaan untukmu. Mati kamu, katanya kepada Nabi. Maka Nabi jawab, Wa'alaikum. Begitu juga atas kalian. Kepada Rasulullah saja yang hari itu dinampakkan mukjizat-mukjizat oleh Allah. Berani mereka berkata kotor. Apalagi kepada kita hari ini. Kemudian yang terakhir di antara sekian sifat-sifat orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah serakah. La tajidanna ahrasan nasi ala hayatin. La tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Kalian akan mendapati mereka, yakni orang-orang Yahudi, sangat serakah dalam urusan dunia. Jika umat Islam serakah dalam urusan dunia, tidak lagi mempertimbangkan halal haram, tidak lagi mempertimbangkan syariat, yang penting bagaimana meraih dunia, maka sungguh mereka telah meniru-niru perilaku Yahudi.